Nggak cukup selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jangan bingung kenapa saya salam lagi karena ini baru mulai direkam. Untuk hari ini kita akan mulai kuliahnya. Bagian pertama itu untuk melanjutkan sedikit materi agar setelah ujian besok hari Selasa minggu depan kita tidak terlalu tertinggal, sehingga sebenarnya bagusnya tidak tertinggal itu adalah ketika kuliah itu jadi nggak buru-buru gitu, karena kan kita bisa lakukan dengan enak. Ditambah kepentingan Anda juga untuk ujian, karena kan waktu kuliah kita di semester ini agak tricky ya, karena kita harus libur seminggu menjelang Lebaran gitu ya, dan pasca Lebaran beberapa hari. Tapi setelah itu kita juga harus ada RBL. Mengingat RBL juga belum ada modulnya sampai sekarang. Kita tunggu saja. Panduan ujian sudah saya berikan di Teams, jadi Anda perhatikan ya. Hal yang paling penting yang mungkin Anda harus perhatikan itu adalah tentang bahwa Anda nggak boleh bawa kalkulator. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, kita akan lanjut untuk setelah kita berasyik masuk gitu ya istilahnya. Minggu lalu kita belajar tentang rangkaian arus bolak-balik, di mana arus bolak-balik itu sumber tegangan yang muncul akibat adanya kita istilahnya lakukan loop, ya kita tinjau sebuah loop yang diputar di dalam sebuah daerah bermedan magnetik. Lalu karena loop yang berputar tadi, maka GGL induksinya akan terjadi dalam loop dengan arah yang berubah dalam secara periodik ya, di mana kita bisa gambarkan dalam bentuk fungsi sinusoidal GGL-nya. Dan ketika GGL fungsi sinusoidal tersebut dihubungkan dengan sebuah rangkaian seri. Kemarin kita belajar hanya seri saja ya, dengan semua device elektronik yang kita sudah pelajari pada kuliah semester ini, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor, akan memunculkan hal yang lain, di mana akhirnya kapasitor dan induktor juga akhirnya bisa memenuhi hukum Ohm, di mana ada satu besaran yang sedimensi sama dengan resistansi, yaitu reaktansi, baik itu kapasitif atau induktif, berlaku. Soalnya untuk soal kemarin kita baru bahas satu saja, tapi besok ketika ada modul kita akan dapatkan soal lebih banyak. Semoga nanti bisa lebih berbanyak lagi. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal variety soal, akhirnya itu saja ya, berhubungan dengan masalah bagaimana fasor itu dioperasikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan statement yang sering sekali saya sampaikan di depan kelas, yaitu bahwa medan listrik dan medan magnetik itu seperti sepatu, selalu bersama tak bisa bersatu. Nah, karena ketika yang namanya medan magnetik dan medan listrik bekerja dalam persamaan, ya, persamaan yang menghubungkan antara keduanya, yang saya pernah lakukan juga waktu itu pada saat kita belajar induksi, itu persamaan Maxwell. Maka solusi dari persamaan Maxwell nanti itu akan memberikan bahwa persamaannya, solusi untuk persamaan Maxwell secara total itu menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet itu adalah persamaannya adalah persamaan gelombang, sehingga solusi untuk medan listrik dan medan magnet masing-masing adalah gelombang yang merambat secara bersama-sama sebagai satu paduan yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita ingetin lagi tentang persamaan Maxwell, di sini ada 4 ya, ini Pak Maxwell di sini. Pertama ada hukum Gauss untuk listrik, ilustrasinya seperti Anda tahu ya. Jadi muatan yang dilingkupi oleh suatu permukaan Gauss, maka flux medan listrik yang menembus total permukaan tertutup Gauss tersebut akan sebanding dengan muatan yang dilingkupinya. Lalu bedanya dengan medan listrik atau medan magnet, di mana karena tidak ada monopol magnetik, maka flux medan magnetik yang menembus suatu permukaan tertutup itu akan sama dengan 0. Karena yang masuk akan sama dengan yang keluar. Karena seperti yang kita sudah pelajari bahwa medan magnetik itu bentuknya pasti sirkular ya. Jadi kalau kita tinjau satu permukaan tertutup, maka yang masuk ke dalam permukaan tertutup tersebut akan sama dengan keluar. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Samuel? Oke, mungkin ini ya, bocor ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, persamaan yang ketiga itu adalah hukum Faraday, di mana ada hukum induksi elektromagnetik, di mana GGL induksi itu muncul karena adanya perubahan flux magnetik persatuan waktu.
Jadi artinya kalau ada flux medan magnetik atau ya sebenarnya saya bilang bukan medan magnetik saja ya, flux medan magnetik itu menembus suatu loop berubah terhadap waktu, maka akan muncul GGL induksi. Nah, GGL induksi itu secara dapat dimanifestasikan sebagai adanya medan listrik yang sirkular melewati sebuah lintasan loop tadi yang ditembus oleh medan magnetik. Lalu yang terakhir adalah hukum Ampere-Maxwell. Di mana kalau hukum Ampere kita sudah pelajari, yaitu di bagian yang belakang, di mana medan magnetik sirkular yang mengelilingi satu arus ya, sumber arus ya, suatu sumber arus yang di-enclose itu jadi besar medan listrik yang istilahnya sirkular yang melewati sebuah arus akan sebanding dengan besar arusnya. Tapi selain itu juga bergantung pada satu koreksi yang dikasih oleh Maxwell yang kita sebut sebagai arus displacement, atau ini adalah, jadi kalau Anda bisa lihat di sini, karena ini mu 0 kali I enclose, di mana yang besaran yang dikalikan dengan mu 0 adalah arus, maka semestinya suku ini pun juga merupakan besaran yang setara dengan arus, atau kita sebutnya arus displacement, atau saya tulis saja ya, pakai bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya susah. Displacement current atau ID. Ya, nah bisa dilihatnya maksud ilustrasi dari displacement current itu adalah atau arus perpindahan ya. Itu bisa dilihat ketika kalau kita meninjau kapasitor di sini. Jadi bayangkan kalau ini ada kapasitor ya, arus lewat, sebenarnya kan arus lewat kapasitor ya, sebelum dia itu tunak ya. Kalau sudah tunak ya sebenarnya arusnya stop mengalir. Ketika arus melewati di sini, semestinya ketika dia lewat, arus yang melewati di kutub yang positif dengan kutub yang negatif itu kan harusnya sama besarnya. Sebelum dia putus lah ya, sebelum dia putus. Tapi kan pada dasarnya dalam kapasitor platnya itu tidak nempel. Ya, artinya sebenarnya arusnya itu ya enggak istilahnya adanya arus itu tidak sama merambatnya antara arus yang merambat pada kawat dengan arus yang merambat di dalam plat pada kapasitor. Ya. Nah, di sini kalau kita bayangkan jika flux ya, bayangkan kalau di sini ada permukaan tertutup gitu ya. Flux yang menembus suatu permukaan tertutup di dalam kapasitor itu berubah terhadap waktu, maka semestinya kita bisa bayangkan arus yang mengalir itu berubah. Jadi artinya ada sesuatu yang berbeda. Jadi bayangkan gini ya, kalau misalnya arusnya lewat, maka medan magnetik ini, medan listrik yang ada di dalam kapasitor, medan listriknya itu akan sebanding dengan arus yang lewat dari kiri. Karena kalau tidak sebanding ya arus yang lewat di kanan akan berbeda. Nah sekarang kalau medan listriknya itu berubah terhadap waktu somehow, atau fluksnya berubah terhadap waktu, dengan apapun yang terjadi sebabnya, maka akan ada muncul arus tambahan yang arahnya ke sana ataupun ke kebalikannya gitu ya. Sana atau ke sana tergantung. Ya, ini kita sebut juga arus displacement yang akhirnya menjadi selisih antara arus yang masuk dengan arus yang keluar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kenapa kalau kita punya medan magnetik sirkular, maka arus yang sebanding dengan medan magnetik sirkularnya itu bergantung pada arus yang lewat ditambah dengan arus displacement yang muncul karena ada perubahan medan listrik. Oke, untuk arus displacement ini kita nggak terlalu pelajari lebih dalam ya, karena nanti akan dipelajari oleh Anda jika Anda belajar lebih dalam soal medan. Jadi saya tidak akan terlalu detail dan Anda tidak perlu terlalu takut akan dipelajari. Yang jelas, bayangkan ini dan ditambah penurunan atau bagaimana Maxwell equation itu bekerja nanti setelah ini dari slide yang saya berikan itu tidak perlu Anda khawatirkan. Saya hanya akan ceritakan bagaimana yang menurunkannya dan kenapa medan listrik dan medan magnet itu merambat sebagai gelombang. Kenapa gelombang? Ya karena persamaan Maxwell itu akan menyebabkan adanya persamaan gelombang yang solusinya adalah gelombang. Saya hanya akan menunjukkan itu dan sejauh saya melihat dari SAP ini tuh hanya wawasan saja. Jadi Anda tenang ya, biar istilahnya saya nggak kayak ya kita belajar gelombang elektromagnetik, ya medan listrik dan medan magnet itu seperti gelombang. Dari mana? Gitu. Nggak begitu ya. Nah, dari empat-empatnya kita bisa tuliskan dalam bentuk diferensial. Ya, bentuk diferensial. Anda sudah mengenal
nabla atau segitiga terbalik ini sebagai operator diferensial linear gitu ya, satu kali. Nah, di situ karena dia vektor, maka dia kalau bisa di dot product dan di cross productkan. Dan memang untuk 4 persamaan Maxwell itu masing-masing sebenarnya berkaitan dengan dot dan cross product, yaitu produk skalar dan produk vektor dari setiap medan dengan operator nabla. Jadi akan lebih menarik gitu ya. Jadi artinya kita menunjukkan sebenarnya pesan Maxwell itu menunjukkan bagaimana medan listrik dan medan magnetik itu berdinamika, berubah karena nabla itu turunan ya, dinamika. Begini bentuknya, Anda nggak perlu perhatikan, Anda perhatikan dulu bagaimana dapatnya. Yang jelas, kalau kita, solusinya dari 4 persamaan ini, ya yang kita lakukan adalah melakukan operasi khusus, yaitu kita cari curl atau cross product dari cross product antara nabla dengan E dan juga nabla dengan B, kita akan dapatkan persamaannya. Dan ternyata kalau kita substitusi ya persamaan yang kiri dengan yang kanan ya dengan definisi yang ada, kita bisa dapatkan 2 persamaan seperti di bawah ini. Ya, sekali lagi Anda bisa melihat Anda kalau mau melihat secara detail persamaannya, Anda bisa lihat dari slide yang Anda dapatkan, tapi sekali lagi saya ingatkan untuk sekarang 4 persamaan yang saya tuliskan tadi ya, dia del dan segala macam itu tidak perlu Anda perhatikan dan khawatirkan, dilihat sebagai wacana gitu ya, lihat sebagai wawasan saja. Yang penting hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Ya, di mana del kuadrat del kuadrat itu artinya turunan kedua, gitu ya, turunan kedua secara parsial dari vektor dan ini skalar. Dari vektor itu saja, turunan kedua vektor gitu ya, ada I, J, dan K, begitu pula dengan B. Anda bisa lihat untuk E akan ketemu dengan E, untuk B akan ketemu dengan B, di mana kita bisa sebut secara matematis ini adalah persamaan gelombang, karena menyamakan turunan kedua dari fungsi ruang, ya karena nabla kan kita tahu, kalau Anda masih ingat ya, nabla itu sebenarnya saya pakai panah ya, karena ini nggak pakai panah, dia pakai huruf tebal. Jadi itu kalau Anda masih ingat, do per do per do x maaf, tambah j, do per do y maaf, tambah dengan k, do per do z ya. Nah kalau kuadrat ya Anda bayangkan, kalau kuadrat dikuadratkan aja. Jadi i nanti i dot j dan segala macam, nanti ada kuadrat 2 kali. Nah, solusi dari persamaan yang ini itu akan kita dapatkan menjadi persamaan gelombang. Nah, Anda masih ingat ya persamaan gelombang? Nah, ya persamaan gelombang, bahwa persamaan gelombang itu pasti ada amplitudo gelombang. Ya, bentuknya fungsinya bisa sinus, bisa kosinus ya. Sekali lagi saya selalu bilang untuk sinus dan kosinus itu tidak berbeda, tapi bedanya ada pada kosinus kosinus itu nggak punya rumah. Ya, saya bilang cos. Karena kosinus nggak punya rumah, ya berarti ada beda fase kehidupan. Ya, kan mungkin orang yang udah punya rumah sama belum punya rumah kan beda fase kehidupan aja kan. Karena punya rumah dan tidak punya rumah, menikah, punya anak segala macam itu adalah fase kehidupan yang semestinya bukanlah perlombaan. Tiba-tiba jadi curhat mumpung nggak ada orang yang bisa, nggak ada yang open cam jadi kan. Oke. Ya. Ya. Saya lanjutkan. Sin dan cos ya amplitudo, lalu ini adalah fase ya. Dan kalau Anda perhatikan, medan listrik itu adalah, dan medan magnetik itu adalah besaran vektor, artinya dia pasti akan punya arah. Nah, Anda bisa lihat di sini ada J, ada K, tapi di dalam fase itu ada X. Nah, karena kalau Anda perhatikan, ya Anda perhatikan J dan K di sini ya, saya kasih satu panah yang sama. J dan K itu menunjukkan arah getar, ya, atau arah transversal, di mana B itu naik turun. Kenapa saya bisa bilang naik turun? Karena kalau kita bicara soal persamaan gelombang yang seperti ini, kalau Anda masih ingat, maka ini persamaan gelombang bisa transversal, bisa longitudinal. Tapi yang jelas di sini persamaan transversal artinya dia nilai simpangannya atau amplitudo naik turun bergantung pada nilai sinusnya. Nilai sinus itu bisa positif 1 paling besar atau negatif 1. Artinya seiring dengan perubahan X dan perubahan T, dia akan naik turun. Nah, kalau Anda bisa bayangkan, kalau kita bicara soal sumbu, ya, Anda bisa bayangkan ini sumbu, misalnya sumbu X gitu ya. Ya, ini sumbu Y, maka sumbu Z ke sini.
Ya, saya sumbu Z sini. X di dalam fase itu artinya kita menggambarkan gelombangnya sepanjang arah X. Nah, artinya kita bisa dapatkan bahwa X ini itu kita bisa pandang sebagai arah rambat. Karena berubahnya arah X itu menyebabkan perubahan fase. Jadi di beda X sinusnya nilainya beda. Tapi di C dan K itu arah nilainya akan maksimal BM minimal minus BM, artinya naik turun. Ya, jadi kalau kita gambarkan sketsanya, merah untuk yang listrik, dia akan bergetar sejajar dengan sumbu Y. Artinya dia bergetar naik turun di sumbu ini. Ya, di sini EM berapa dan K berapa, ini jadi cuma ilustrasi aja ya, jangan terlalu bingung. Jadi kita bisa lihat di sini E-nya. Ya. Tapi untuk B, dia merambat sejajar dengan sumbu Z. Jadi kita bisa bayangkan dia begini. Ya. Ya, Anda perhatikan ini itu sejajar sumbu Z ya. Ya, ini B. Ini kebetulan E dengan B-nya kan satu fase dan memang harus fase ya karena fungsinya solusinya sama. Jadi artinya gelombang otomatik itu adalah solusi dari persamaan Maxwell dan bentuknya adalah gelombang dan mereka berdua bekerja pada satu paduan yang sama tapi enggak bersatu karena mereka punya besaran yang berbeda. Besaran berasal dari persamaan yang berbeda. Kalau fasenya sama di sini, maka yang membedakan mereka itu nanti hanyalah BM dengan EM dan arah getarnya. Nah, arah getar dari mana menentukannya? Ini kalau Anda bilang arah rambat arah getar itu ditentukan karena bagaimana sifat dari persamaannya, bagaimana pada saat kita menyelesaikan dia akan punya kondisi awal dan segala macam. Jadi arah juga bisa macam-macam. Tapi ingat ya, akan ada dua hal yang perlu Anda perhatikan dalam gelombang otomatik. Yang pertama adalah arah getarnya, ya, arah naik turunnya, dan arah rambatnya. Karena kalau kita bicara soal gelombang merambat, artinya gelombang merambat ke arah X ya, karena dia di dalam fase. Ini harus Anda perhatikan, nanti di soal mungkin bisa kita lihat lebih dalam. Selanjutnya, didapat juga, nanti kita juga akan turunkan ya bersama-sama bahwa kita turunkan juga, didapat juga kecepatan rambat. Ya, jadi selain solusinya berbentuk solenoida, satu lagi kecepatan rambatnya. Jadi yang kita dapat untuk gelombang otomatik, salah satu hal kenapa dia menarik itu adalah kecepatan, kelajuan rambat ya, kecepatan rambat itu konstan. Ya, minimal besarnya adalah C. Ya, Anda tahu sendiri ya. Bisa 2,99 atau saya tulis saja secara sederhana 10⁸ meter per second. Dan kalau kita bicara soal gelombang, ya, kalau kita bicara soal gelombang, maka kita tahu bahwa kecepatan rambat itu akan sama dengan lambda dikalikan dengan F. Lambda itu adalah frekuensi panjang gelombang. Ya. Sedangkan F itu adalah frekuensi. Nah, karena C-nya di sini konstan, ya, kalau kecepatan rambatnya adalah C, ini konstan, maka Anda bisa bayangkan kalau V itu konstan, maka angka konstan itu bisa dibentuk dari banyak nilai lambda yang dihubungkan dengan F yang bersesuaian. Ya, misalnya kalau kita sebut C-nya 3 kali 10⁸, maka pilihannya adalah bisa lambdanya 3 kali 10⁴, lalu frekuensinya 10⁴ juga, misalnya. Atau yang seterusnya. Artinya setiap nilai lambda itu akan punya nilai F yang bersesuaian. Yang penting C-nya itu harus 3 kali 10⁸. Ya, bahkan bila lambdanya sangat besar. Kalau lambdanya sangat besar, Anda bisa lihat di sini, maka kalau kita bisa teruskan lambda sangat besar, frekuensi sangat kecil. Tapi kalau kita bicara soal frekuensi sangat kecil, secara fisik itu enggak bisa kita lihat. Karena kalau panjang gelombang kecil, kita bisa bayangkan ya, dia berputar dengan sangat kencang. Tapi kalau udah sampai frekuensinya negatif, itu udah enggak fisis lagi. Karena frekuensi itu menunjukkan seberapa besar atau seberapa seringnya si gelombang ini
mengalami gerak naik turun gitu kan ya frekuensinya, atau istilahnya seperti dari periode. Kalau F-nya negatif, periode negatif, maka tidak mungkin. Maka yang menjadi batasan untuk ini adalah frekuensi itu selalu harus lebih besar dari nol. Ya, sebenarnya panjang gelombang pun sama ya, harus lebih besar dari nol. Tapi untuk frekuensi yang kecil sekali itu sepertinya akan ada batasannya. Jadi Anda bisa lihat di sini, kita punya yang namanya Maxwell Rainbow atau spektrum gelombang elektromagnetik, di mana dia membentang dari gelombang yang punya panjang gelombang besar dengan frekuensi yang kecil sampai panjang gelombang yang kecil sekali dengan frekuensi yang sangat besar. Ya, di mana frekuensi-frekuensi yang ada itu kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk istilahnya mentransmisi sinyal. Makanya kita tahu ada radio, ada dua ya, ada AM, ada FM. Anda bisa lihat untuk FM mungkin kan ada di kisaran, kalau Anda bisa lihat di sini frekuensinya ada di kisaran 10⁻8, 2,6, makanya 28 ada megahertz gitu ya. Karena kan kalau Anda lihat radio FM itu kerjanya biasanya di arah megahertz, karena megahertz itu kan berarti 10⁻9 ya. Bukan megahertz. Iya, 10⁻9 itu ya. Ya, betul. Makanya dia ada di range antara 2,2 sampai 6 sampai 7 sampai 13, 10⁻8. Makanya radio-radio FM zaman sekarang kan kayak 90, 100 megahertz. Mega itu kan 6, maaf. Mega itu 6. Ya, mega itu 6, maaf ya. Megahertz itu 6. Karena kan kilo 3, 30,3, mega itu 10,6. Maka kalau dia bekerja di 100, 200, ya. Jadi pas dia berada pada FM radio. TV channel juga sebelahnya ada Maritime Nautical dan Mobile Radio di sini juga ada. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, nah disinilah yang kita bisa jadi memahami bahwa kenapa ketika kita naik pesawat, kita dianjurkan untuk tidak menyalakan sinyal, menyalakan handphone atau alat-alat yang ada GPS dan alat komunikasi. Karena maritim, aeronautical atau penerbangan, dan mobile radio itu berada pada frekuensi yang sama. Jadi yang dipakai oleh pilot untuk berkomunikasi dengan menara pengawas pada saat take off dan landing itu punya frekuensi yang sama dengan yang dipakai sama HP kita. Jadi bayangkan kalau misalnya ada penumpang yang pakai HP itu akan berpotensi, ingat ya saya bilang berpotensi mengganggu, maka biasanya pada saat kita naik pesawat kita diminta mematikan sinyal. Ya, minimal kita bisa tahu yang namanya ada plane mode. Jadi plane mode itu kan mematikan sinyal, tapi kita bisa menggunakan handphone sebagaimana mestinya. Makanya biasanya orang-orang kan melakukan itu ketika memotret. Walaupun ya, untuk penerbangan-penerbangan tertentu yang mungkin Anda pernah merasakan terbang juga, Anda bisa saja pakai internet aja pada saat terbang. Tapi itu beda urusan. Saya yakin ketika sedang take off dan landing pun itu akan diminta untuk mematikannya terlebih dahulu. Tapi pun tidak berarti ada sesuatu yang memang dipakai. Nah, karena mungkin ya ada juga yang berkomunikasinya ada di frekuensi sini. Dan Anda juga mengenal mungkin AM radio ya, agak beda di sini. Dan juga mobile radio yang lain segini. Yang penting setidaknya yang saya mau sampaikan adalah gelombang elektromagnetik itu istilahnya jenisnya banyak. Ya, tapi kadang kita yang sering kita yang selalu ya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah visible spectrum. Visible. Kalau kita sebut visible itu kaitannya dengan human eye ya. Kalau kita sebut ya, karena di sini kalau Anda bisa lihat ya, spektrum gelombang elektromagnetik ya, yang visible atau yang terlihat oleh manusia itu hanya rentang antara 700 sampai 400 nanometer, itu pun nanometer ya. Artinya ada banyak rentang pada gelombang elektromagnetik yang tidak bisa secara mata dilihat. Ya, kalau sinar X Anda tahu ya, Anda nggak bisa lihat sinarnya kan ketika Anda mungkin melakukan pemotretan toraks atau tangan atau apapun yang sedang patah yang berkaitan dengan sinar X, Anda nggak akan melihat bahwa ada sesuatu yang ditembakkan ke Anda kan. Anda nggak akan lihat, tapi somehow udah ada aja ya foto ronsennya. Ya, padahal itu gelombang elektromagnetik juga. Dia nggak bisa terlihat ya karena dia tidak ada pada rentang visible spectrum for human eye.
Dan kenapa bisa ada warna? Secara teoretik, kalau yang warna-warna, ya masalah warna, itu adalah tentang bagaimana kita mempersepsikan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Jadi kenapa merah kelihatannya jadi merah seperti itu ya karena persepsi akan warna seperti itu. Makanya mohon maaf jika anda yang istilahnya ada buta warna atau memang ada, karena itu penyakitnya bukan adalah penyakit yang turunan ya, jadi bukan sesuatu yang bagaimana. Jadi ada sesuatu yang mungkin terjadi di mata Anda secara turun-menurun secara genetika sehingga Anda nggak bisa mempersepsikan panjang gelombang ini atau persepsinya agak bergeser, makanya warnanya agak berbeda kalau kita bicara soal orang yang buta warna. Bukan sesuatu yang salah, tapi ya bukan sesuatu yang bagaimana, tapi itu yang terjadi gitu. Kayak agak susah gitu ya. Nah, segala macam sama halnya kalau misalnya kita lihat di sini Anda pasti sering mendengar ya kalau orang suka dengan Marvel ada sinar gamma, di mana sinar gamma ini yang ceritanya mengubah si apa namanya Bruce Banner menjadi Hulk dan mungkin orang-orang yang lain di situ. Kenapa bisa didapatkan? Nanti ketika kita belajar terkait dengan kuantum, kita bisa dapatkan bahwa gelombang elektromagnetik atau cahaya, kita bisa sebut, itu punya sifat partikel yang kita sebut sebagai foton. Di mana foton itu energinya berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi kalau Anda bisa lihat, paling kanan sinar gamma ini akan punya frekuensi yang sangat tinggi, atau kita bisa bayangkan punya energi yang sangat tinggi. Nah, sehingga energi yang sangat tinggi itu bisa menembus kulit dan sampai ke arah DNA sehingga terjadi mutasi. Ya, kita bisa langsung mengubah DNA seorang. Kalau udah DNA seorang, jadi secara genetika dimutasi, gitu ya. Nah, makanya juga kalau Anda bisa lihat di sini ada ultraviolet ya, di sedikit lebih kecil panjang gelombang dari warna ungu yang kita bisa lihat. Itu sangat berbahaya bagi kita. Pernah lihat ya, pernah cerita pasti jangan terlalu banyak berjemur di mana karena akan ada banyak kesehatan ultraviolet. Ya kenapa? Cahaya matahari itu juga melemparkan sinar ultraviolet tentu saja. Nah, di atmosfer kita ada lapisan ozon. Lapisan ozon itulah yang mengurangi paparan sinar ultraviolet yang datang. Nah, kalau misalnya bocor ya bukan berarti tidak ada yang masuk ke bumi, ya pasti kena. Kalau paparannya akan lama, maka kalau kita kena sinar matahari, dia nggak bisa menembus kulit, artinya dia akan merusak kulit jadi panas. Makanya kalau kita kebanyakan berjemur kan jadi panas ya. Tapi kalau kita bayangkan ultraviolet, dia bisa menembus lebih dalam, sehingga bisa menyebabkan kebakaran atau kerusakan jaringan di dalam, sehingga menimbulkan kanker kulit. Jadi itu kalau misalnya Anda nanya, ini gunanya buat apa kita belajar ini dasarnya ketika kita mau cerita tentang gelombang elektromagnetik. Ya, spektrum gelombang elektromagnetik itu luas dan semua spektrumnya itu dipakai untuk beberapa banyak aplikasi. Dari mulai komunikasi, dari mulai pengobatan, dari mulai apapun. Hanya kita belajar dengan range yang berbeda. Tapi karena ini satu gelombang elektromagnetik, maka kalau kita setidaknya ketahui satu sifat dari gelombang elektromagnetik pada spektrum yang kita bisa lihat, maka semestinya karena dia sama ya, bedanya mungkin energinya atau apapun, tapi kan karakteristiknya semestinya sama. Nah, maka kita bisa ambil sifatnya untuk mempelajari sinar-sinar yang lain atau ada yang lainnya. Makanya kenapa orang bisa menemukan X-ray, kenapa orang bisa menemukan sinar gamma, kenapa bisa menemukan infrared, ya mungkin saya nggak tahu ya, Anda masih udah bisa dapat HP, punya HP atau tidak. Dulu tuh pada saat kita punya HP untuk transfer data, kita belum pakai Bluetooth, belum pakai AirDrop, tapi pakai inframerah, di mana waktu itu HP-nya harus ada konektor atau istilahnya receiver dan submitter inframerah, harus dideketin HP-nya untuk bisa ini. Jadi geser dikit, lepas, korup atau nggak jadi dikirim. Jadi begitu ya. Yang akan kita pelajari di sini adalah tentang gelombang elektromagnetik secara umum. Nanti setelah bab ini kita akan belajar tentang visible spectrum dari gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya yang kita bisa amati, ya, yang akhirnya masuk ke optika geometri. Ya, kita lanjutkan sedikit, 15 menit lagi. Kita bicara soal peramatan gelombang. Jadi kalau Anda bisa lihat kemarin, kalau Anda ingat tadi ya solusinya dari gelombang elektromagnetik, medan listrik dan medan magnet itu akan punya fase yang sama solusinya. Hanya dia merambat ke arah, dia bergetar, maaf, secara transversal ke arah yang berbeda, tapi merambat ke arah yang sama. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini siklus perambatan gelombangnya itu
pertama sifatnya adalah gelombang medan listrik dan medan magnetik adalah gelombang transversal di mana dia akan selalu bergetar ya atau berosilasi secara tegak lurus dengan arah rambatnya, di mana kalau Anda bisa lihat arah rambatnya kita bisa akan dapatkan nanti di depan. Lalu kemudian gelombang medan listrik dan medan magnetik akan selalu tegak lurus satu sama lain. Jadi kalau misalnya gelombang medan listrik itu bergetar atau naik turun atau bergerak transversal sejajar dengan sumbu Y atau J arahnya, maka B itu pasti antara X atau Z ya, karena bergetar dengan sejajar sumbu Y. Begitu pula sebaliknya. Dan menentukan X dan Y nanti sudah ada, kita bisa lihat. Nah, arah rambat gelombang itu adalah didapat dari hasil perkalian silang antara arah getar medan listrik dikalikan secara silang atau cross product dengan arah getar medan magnetik. Jadi ada Anda lihat di sini, Anda masih ingat ya cross product, arahkan vektor pertama tersejajar dengan arah 4 jari, artinya bisa begini dan segala macam. Lalu arahkan telapak tangan ke arah vektor yang kedua. Nah, kebetulan kalau Anda lihat, saya nggak tahu ya. Kalau Anda lihat ke layar, E itu kan arahnya ke atas, lalu B itu arahnya ke kiri. Gambar saya belum kayaknya gambar saya agak mirror ya, karena ini ke kanan. Yang penting Anda lihat di layar ya. E maka B itu ke kiri, sehingga kalau cross product P-nya itu keluar dari bidang kertas. Jadi titik P itu keluar dari bidang kertas ya. Jadi artinya dia merambat keluar dari bidang kertas, tapi E transversal atau bergetar sejajar dengan sumbu tegak, B sejajar dengan sumbu horizontal. Dan Anda bisa lihat sepanjang alur perambatan gelombang, E dengan B itu mengecil dengan kecepatan yang sama. Jadi ketika kedua-duanya, ketika E dalam keadaan 0, karena kan ya sinusoidal kan bisa 0 juga, maka B juga dalam keadaan 0 di waktu yang sama. Artinya gelombang elektromagnetik itu dia secara transversal istilahnya periodisasinya sama. Artinya tidak ada keadaan di mana medan magnetik itu ada pada saat medan listrik tidak ada. Ya. Dan itu yang terjadi dan terus-terusan muter, di mana nanti akan kalau diputar terus akan menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnetik itu seperti gelombang. Yang terakhir frekuensi dan fase sama, ya itu sama. Dan kalau kita bayangkan, ya kita bisa gambarkan gelombang elektromagnetik dalam dua cara. Yang pertama cara yang A, yang cara sederhana, yaitu menggambar hanya muka gelombangnya saja, di mana muka gelombang itu digambarkan sebagai istilahnya amplitudo positif dari setiap komponen medannya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, muka gelombang pertama itu kita definisikan di nilai maksimum medan listrik dan di titik X ya, di sumbu X, di mana dia berada ketika simpangan yang medan listrik maksimum dan simpangan medan magnetik juga maksimum, sampai ke wavefront selanjutnya yaitu ya ketika maksimum lagi, di mana di antara jarak antara dua muka gelombang itu adalah satu panjang gelombang. Atau kalau Anda masih ingat ya panjang gelombang ya dari bukit kembali lagi ke bukit lagi setelah menempuh satu lembah ya. Dan garis mendatar itu kita gambarkan sebagai ray itu berkas cahaya. Jadi artinya kalau kita bicara soal cahaya merambat ke atas ya, kalau digambarkan dengan panah ke atas ya artinya dia sedang mengalami osilasi seperti yang di bawah, arahnya searah dengan arah kok panah. Sehingga arah merambatnya medan listrik itu gelombang elektromagnetik itu nggak bisa belok-belok. Lintasannya akan selalu lurus. Ya. Nah, ketika dia belok berarti ada yang terjadi, ada sesuatu yang membuat dia belok, ada gaya yang luar yang membuat dia belok, karena kan itu medan listrik dan magnetik ya, bisa berbelok juga atau memantul. Nah, kalau belok itu urusannya akan berbeda gitu ya. Karena kita bicara soal relativitas nanti, tapi atau kita gambarkan dengan yang kedua. Ya, kita gambarkan dengan yang kedua di mana ada dua gelombang yang berpadu jadi satu, yang tadi saya bilang ada getarnya, ada rambatnya, di mana rambatnya ini ditunjukkan oleh arah panah yang arahnya C. Atau kita bisa gambarkan medan magnet itu istilahnya gelombang otomatis kita gambarkan dengan gambaran kotak begini. Nanti kita akan bahas kotak ini untuk apa. Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, kalau yang ini kita bisa gambarkan fungsinya karena dia merambat atau bukan merambat ya, bergetar searah sumbu J, maka Anda bisa lihat dia ke arah J dan K juga K dan seterusnya. Cuma di sini K dan omega kita bisa tentukan. Dan K dan omega
itu nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Yang K di dalam ini itu akan sama dengan bilangan gelombang, 2pi dibagi dengan lambda. Kalau omega kita akan sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Ya. Ya, ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Nah, kalau nggak ada, nih saya akan selesaikan, semoga bisa cepat ya. Kita akan tinjau sebuah kotak ya, kotak semu yang jaraknya adalah dx horizontalnya, dengan jarak naiknya adalah h. Lalu pada saat di titik itu ya, kalau kita bicara kotak yang tegak ini ya, yang sejajar dengan sumbu y gitu ya, dan x ya, xy di sini, maka ketika medan listrik di titik itu, maka medan listrik itu arahnya ke atas ya, artinya minimal medan listrik itu antara ke atas atau ke bawah. Artinya dia itu ketika ada kotak di sini, ya ini kotak misalnya, medan listrik itu naik turun gini kan, ya. Kalau kita gambarkan setiap titik di x tertentu itu punya simpangan, maka ini simpangan x di sini dia mengecil mungkin atau mungkin ke bawah, tapi yang jelas dia akan sejajar dengan ini. Artinya medan listrik itu tidak akan menembus kotak ini. Beda halnya dengan kalau kita bandingkan besarnya. Jadi ketika dia di kotak sebelah kiri, dia sejajar gini ya, dia naiknya ke atas dan enggak. Lalu di samping sini dia juga ada E tapi ditambahkan dengan DE, ada pertumbuhan. Sedangkan untuk B dia menembus kotak karena kan arahnya ke sejajar dengan sumbu Z kan. Dengan kita tinjau hukum Faraday, maka semestinya medan listrik yang melingkari loop tersebut itu akan sebanding dengan minus besar flux yang menembus kotak yang kita tinjau. Ya. Nah, karena medan listrik itu tadi cuma naik saja, maka tidak ada medan listrik yang arahnya di atas sini dan di bawah sini. Cuma ada di dua sini saja. Sehingga kalau kita hitung, dia hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Ya, jadi E plus DE arahnya ke sana dan D. Nah, terus kenapa ini jadi positif, ini jadi negatif? Kita pakai aturan tangan kanan. Karena ini B-nya menembus ke dalam, maka dengan aturan kanan jempol, maka arus itu seperti muter ke arah sini kan. Arus itu kan sebanding dengan adanya medan listrik. Jadi artinya yang ini tuh lebih yang ini positif, yang ini negatif karena arah E ke atas itu kembali terbalik dengan B ini. Maka ini kita ambil arah negatif E-nya. Ya, E dot ds ini, minusnya masih ada. Flux itu adalah B dikalikan dengan luasan. Luasannya adalah H dikalikan dengan dx. Nah, karena H dan dx-nya itu kita ambil, kita tinjau, maka dia nggak berubah terhadap waktu. Lalu ini kita kurangi, maka E dengan EH-nya bisa dicoret, tinggal sisa DE dikali dengan H. Lalu H dan dx-nya bisa kita keluarkan dari turunan terhadap T karena tidak berubah. B-nya itu berubah terhadap waktu. Kenapa? Ya karena kalau kita tinjau di satu kotak yang sama, B itu adalah fungsi Kx min omega T, maka setiap T berubah, B-nya berubah juga kan? Nah, sehingga kalau kita definisikan, kita coret-coret apa yang ada, ini bisa kita coret H-nya. Dan kita arrange yang dx-nya saya pindah ke sana, kita punya persamaan ini. Dan karena E itu bisa fungsi X, bisa fungsi T, maka kalau kita turunkan dx dt saja dan kita istilahnya turunkan dengan parsial gitu ya, turun parsial kita bisa coret-coret kanan dengan kiri, kita bisa dapatkan bahwa DE per DX itu adalah DOE per DOX dan DOB per DOT. Ya, kalau kita substitusi besarnya jadi seperti ini. Karena kalau ini ya, saya mungkin tulis ya untuk EM-nya. Itu EM sin KX min omega T dengan B EM sin KX min omega T. Jika E diturunkan terhadap X, maka K-nya yang turun ke sana, K kali epsilon M, sin-nya diturunkan menjadi cosinus. Begitu pula dengan omega, cuma bedanya ya ada minus. Ya, di sini ada minus. Sinus kan turunannya apa namanya? Plus cosinus, tapi di sini ada minus omega, ketika ke depan minus dihilangkan dengan minus di sini. Jadi ada plus di sini. Oke, sama-sama cos kita bisa coret. Ya, sama-sama cos ya, kalau sama-sama cos kita bisa coret sehingga kita bisa punya perhubungan satu bahwa EM dibagi dengan BM itu akan sama dengan omega dibagi dengan K atau sama dengan C. Dimana kenapa? Karena omega dibagi dengan K akan sama dengan 2pi kali F dibagi dengan 2pi per lambda sehingga akan sama dengan lambda kali F ya, sama dengan C. Sehingga yang membedakan, yang menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet pada persamaan gelombang atau magnetik adalah
rasio dari nilai maksimum untuk medan listrik dibandingkan dengan medan magnetik itu akan sebanding dengan C atau konstannya. Ya, itu persamaan 1 dari hukum Faraday. Semoga Anda bisa mengikuti ya. Nah, selanjutnya tadi kan kotaknya kita lihat ini ya. Apa tuh namanya? Tegak begini. Sekarang bagaimana kalau kotaknya telentang? Ini miring tuh saya gambar secara ini ya. Maksudnya karena niatnya tuh pengen jadi ilusi 3 dimensi, tapi kalau lagi agak gagal. Tapi Anda bayangkan dia di sini ya, di horizontal begini, sejajar dengan sumbu Z, di mana panjangnya H, itunya adalah dx. Sama halnya dengan ini, untuk E dia menembus ya, karena E itu naik ke atas, tapi bedanya B itu ini. Dan dengan menggunakan aturan kanan yang sama juga, pakai Maxwell, di mana E enclosed sama dengan 0, karena ini gelombang elektromagnetik doang, nggak ada arusnya ya. Jadi kita hanya terapkan persamaan Maxwell-nya ini saja. Kita lakukan hal yang sama. Ya, kalau kita pakai aturan kanan, jempol naik ke atas, dia muter, maka yang B di sini yang positif, yang di sini yang negatif, maka kita ambil seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi karena HDX tidak perlu, ya HDX itu tidak berubah terhadap waktu, maka kita bisa keluarkan dari turunan nanti. Ini kita bisa coret. Ya, nah, kita akan punya persamaan seperti ini. Dengan kita arrange, kita coret H-nya ya, karena sama-sama punya H di sini. Kita coret, kita arrange, kita akan punya seperti ini, atau kita harus punya turunan parsialnya terhadap X. Kita substitusikan B dengan E di sini, maka kita akan dapatkan persamaan yang seperti ini. Anda bisa hitung sendiri ya, Anda substitusi saja persamaan E dengan B yang kita dapat di sini, untuk bisa mendapatkan persamaan yang ini. Ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilainya pun begini. MBM akan sama dengan ini, sehingga kalau dari 1 dan 2 kita bisa dapatkan nilai C-nya. Karena kan M per BM tadi kita bisa dapatkan sama dengan C ya. Ya, jadi kan kita bisa dapatkan dari persamaan 1 M per BM itu sama dengan C. Sehingga dari 2, kalau dimasukin 2, dari 1 ke 2, C akan sama dengan 1/mu 0 kali epsilon 0 kali C, sehingga kita bisa dapatkan C akan sama dengan 1/mu 0 kali epsilon 0. Nah, sebelum Anda kuliah di fisika ini, Anda tahu bahwa C itu akan sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Apa sebenarnya bukan 3 secara pasti ya, 2,99 segala macam. Nilai itu, konstanta itu didapat karena solusi persamaan ini untuk gelombang elektromagnetik. Itu kita dapat C-nya akan sama dengan akar min 0 kali 0. Kalau Anda substitusi 4 3 kali 10 pangkat minus 7 di bawah sini dan 8,85 kali 10 pangkat min 12, Anda akan dapatkan nilai C-nya kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Anda bisa coba substitusi, Anda hitung pakai kalkulator, Anda bisa tunjukkan bahwa dia itu sama. Ya. Nah, untuk bagian pertama untuk hari ini, yang kita akan ketemu lagi di Selasa minggu depan, setelah ujian, karena sepertinya kalau udah mulai puasa tuh asa pengen berhenti dulu ya nggak sih? Tapi jadi nanti kita akan lihat di situ. Kita dapatkan sampai sini ya, bahwa gelombang elektromagnetik bekerja berjalan dengan merambat dengan kecepatan konstan besarnya dari 3,8. Anda dapat dari mana? Di situ sifat perambatannya seperti apa Anda sudah tahu juga, tadi saya jelaskan. Nanti setelah ini kita akan bicara soal lanjutan energi. Tapi mungkin saya stop dulu sampai sekarang karena sudah pukul 4, biar kita bisa mulai dari pembahasan untuk persiapan ujian 1. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau saya tanyakan? Maksudnya saya tutup, nih videonya saya tutup ya, nanti saya buka lagi. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Tentu saja. Terima kasih. Sudah, untuk ini saya stop dulu ya. Jadi nanti videonya mungkin nggak perlu buru-buru saya upload karena ini untuk ini ya. Yang penting kita persiapkan ujian 1-nya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi yang kedua setelah ini.